wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ekaria Puspita, absen 21. Saya Siti Fadila Aulianingsih, absen 9. Saya Siti Slovena Semalani Putri, nomor absen 32. Saya Kartika Aprilianti, nomor absen 18. Saya Inita Rahmawati, absen 36. Kami di sini akan menjelaskan materi yaitu perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Mari simak video kita. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak individu kekuasaan pemerintah. Sistem demokrasi liberal dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati internasional, terutama dari negara-negara pemenang Perang Dunia II, agar mau mendukung perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya. Era demokrasi liberal 1950 sampai 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Kondisi negara Indonesia pada masa demokrasi liberal dapat dibilang kurang stabil. Satu faktor penyebabnya karena persaingan partai-partai politik yang saling mementingkan kepentingannya masing-masing. Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal menghadapi banyak permasalahan seperti meningkatnya biaya hidup dan hutang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dan pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah ini dengan melaksanakan berbagai program. Pada masa demokrasi liberal, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk-buruknya. Kondisi ekonomi tersebut disebabkan oleh hutang luar negeri, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri, defisit, dan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Konsekuensi dari sistem demokrasi liberal adalah besarnya kesempatan bagi partai oposisi untuk menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa dalam setiap masalah yang muncul. Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal meliputi Gunting Syarifuddin, yakni kebijakan Menteri Keuangan. Sistem politik ekonomi liberal di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu 1. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan kesengsaraan bagi pribumi, tetapi memberikan keuntungan bagi negara Belanda. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. 7. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin merupakan kebijakan pemotong nilai uang atau senaring yang diambil dari materi keuangan Syarifuddin Paniwagara. 2. Gerakan Benteng. Gerakan Benteng merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. 3. Nasionalisme dekfase bank. Dengan dekfase nasionalis bank memiliki Belanda merupakan lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dalam moneter. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Produk ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi Ali dan mengusahakan keturunan Tionghoa Baba. 5. Persaingan finansial ekonomi. Indonesia memutuskan langkah finansial ekonomi atau FINEK. Isinya 1. Persetujuan hasil KBMN dibatalkan. 2. Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibat banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya sementara pengusaha pribadi belum mampu mengambil alih perusahaan itu. 6. Rencana pembangunan 5 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perancang rencana membangun 5 tahun atau RPLT. 7. Musyawarah Nasional Membangun. Mengubah rencana membangun yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri demokrasi liberal antara lain: menggunakan Konstitusi UUD 1950, menggunakan bentuk pemerintah kabinet parlementer, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, keputusan didasarkan pada suara mayoritas, kekuasaan tidak berkonsentrasi pada satu titik saja,
Peristiwa-peristiwa penting pada masa demokrasi liberal adalah 1. Pembentukan sistem kabinet parlementer. 2. Pemilihan umum. 3. Pembahasan ejaan bahasa Indonesia. 4. Deklarasi Juanda. 5. Dekret Presiden. Sekian video materi penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.